Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada dalam surga, pada sore ini Tuhan kami berkumpul untuk memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, aku percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Oh Tuhan berkati ya Tuhan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Begitu juga yang membawakan firman ya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu itu lebih-lebih lagi Tuhan. Biarlah hamba-Mu ya Tuhan memberitakan berita sukacita ya Tuhan. Begitu juga umat-Mu pulang dengan sukacita membawa berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Bentar kami akan mulai Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tetap berdiri ya. Ada sukacita hari ini? Amin. Terima kasih. Kita berkumpul bersukacita bersama ya. Walaupun cuacanya tidak baik, kita tetap beribadah. Mari kita nyanyi dalam
ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cikalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cikalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cikalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cikalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cikalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cikalah. Bersuka cikalah. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Saya semua tutup hati berdiri, kita berseru lebih lagi. Tinggikan namamu, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak-sorak-soraklah. Haleluya. Soraklah haleluya. 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 Silakan Bapak. Saya memberi kesempatan untuk bersaksi kebaikan Tuhan kepada opa oma semua. Siapa? Yang ulang tahun. Shalom, selamat sore. Saya terima kasih banyak pada sore hari ini. Berapa bulan yang lalu saya sakit batuk sampai 3 bulan. Sampai parah saya, sampai sakit, tidak bisa bangun. Saya 1 minggu nggak makan nasi sama sekali. Yang saya minum hanya minum air putih aja. Karena saya mau minum muntah, mau makan muntah. Semua pahit, semua rasanya. Tapi puji Tuhan, kemarin lusa saya kan ulang tahun tanggal 20. Saya ketempatan di gereja, karena saya sudah ngundang orang satu gereja, jadi saya terpaksa. Masak itu saya masak sendiri, gak ada yang bantu. Saya belanja sendiri, jadi saya masak itu dapat 1 saya tidur. Dapat saya 1 saya tidur. Karena bagaimana ya, karena saya kok begitu lemah saya sudah tidak kuat, tapi saya minta pertolongan Tuhan. Tuhan saya kuat Tuhan, saya malu karena saya di gereja itu saya mau ulang tahun, kan setiap tahun saya ulang tahun di gereja banyak yang datang memangnya kalau saya datang. Puji Tuhan berkatnya luar biasa juga. Amin. Kalau saya ulang tahun itu semuanya perhatikan saya, karena satu gereja itu yang paling tua itu 3 orang, kurang mati sama saya, yang lainnya ya umurnya sudah ke bawah saya lah. Karena pertama kali gereja kita itu dibuka saya jauh kurang mati di sana, khusus militer. Jadi saat kemarin itu ulang tahun itu sampai 3 kali saya, padahal saya sakit. Hari Sabtu saya pas persis tanggal 20 saya ulang tahun. Hari Selasa di ulang tahunnya teman-teman saya penyanyi yang dansa itu. Hari Rabunya juga penyanyi dansa juga saya masak. Kalau saya tidak kuat, Tuhan melihara saya barangkali ya, saya malu karena saya yang merayakan. Jadi 4 orang, tapi satu-satu bawa ini. Jadi kan tidak enak ya, karena saya sudah ditugaskan masak. Puji Tuhan sampai sekarang saya bersyukur sekali. Saya terima kasih atas berkatnya, atas doa-doanya ibu bapak semuanya. Saya bisa bersama-sama di sini karena minggu yang lalu itu sebetulnya saya sakit. Saya datang ke sini itu karena saya sudah lama ya bersama-sama. Jadi saya bersyukur sekali Tuhan selalu melihara saya, menolong saya, mengasihi saya di dalam kehidupan saya. Tuhan selalu memelihara saya pada sore hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saya. Dan kaki saya sekarang bersyukur sudah 2 tahun ini yang saya kecelakaan itu saya bisa jalan keras ya, atau masih sakit tapi bisa melayani lah ke sana kemari. Puji Tuhan saya bisa bersama-sama dengan ibu bapak semuanya atas doa-doanya semuanya. Saya terima kasih banyak atas doa-doa semuanya dan bisa bersama-sama untuk kita berkumpul di sini. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, puji Tuhan.
Tuhan, memang Allah itu dahsyat. Siapa lagi yang mau bersaksi? Lindun ulang tahun gak saksi. Siapa lagi? Lindun nih. Lindun saksi Pak. Oke. Ya sekarang hari kita boleh berdiri. Bentar kami mendengarkan firman Tuhan. Ayo dengan bangkit diri. Hingga dalam indahnya
sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita serukan doa Bapa kami. 3, 2, 1. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, pada sore hari ini tiba saatnya di pertengahan ibadah kami untuk menerima berkat rohani yang sudah Engkau titipkan melalui hamba-Mu. Bapa, kiranya Engkau urapi hamba-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut lidahnya semua adalah titip pesan titipan daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima berkat rohani hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Kok ada oke-nya tadi apa? Cari kacang atau apa? Ya, ini ibadah spesial karena di minggu pertama kita sama-sama memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Saya senang sekali, saya lihat ini kostumnya putih semua. Nah, tapi tidak apa-apa, ada yang jemaat baru datang, nanti bisa dapat informasinya. Setiap minggu pertama ada perjamuan, kostumnya putih. Nah, ini kembali kita diingatkan untuk apa? Memperingati pengorbanan Tuhan Yesus itu bukan menjadi satu liturgi atau kegiatan orang Kristen aja, tapi benar-benar kita mau memperingati yang luar biasa karena pengorbanannya, karena kasihnya yang sempurna, yaitu mengorbankan nyawanya, memberikan nyawanya untuk menebus kita semua. Nah, tapi kalau nanti bajunya warna-warni ulang tahun nanti. Ya. Seperti hari ini ada banyak yang ulang tahun ya. Nah, nanti kita bawa dalam doa. Ya, kiranya nanti dari satu kesederhanaan nanti bisa terwujud apa yang diharapkan, atau ada satu keinginan apa, nanti kita sama-sama berdoa. Ya. Tema hari ini saya bawa untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Terlebih lagi firman hari ini atau tema hari ini seperti satu rema yang kita hadapi di saat-saat kehidupan saat-saat ini. Ya, setuju ya? Ya, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan biar semangat. Saya melihat pertumbuhan jemaat sudah semakin bagus. Saya melihat ya, saya bukan mau ngelem-ngelem. Pertama, di firman sudah tidak ada yang tidur ya. Tadi sampai ada senjatanya, tak ngopi ini mungkin kopi pahit gitu ya. Padahal sebenarnya fokusnya supaya kita tidak tertidur atau kita tidak ngantuk, bukan itu sih. Tapi apa sih? Fokus untuk memasang telinga, bawa hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena memang kalau pemberitaan firman Tuhan kita tidak mendengarkan atau hanya sekilas saja, tidak mengikuti, ya pasti saya jamin ngantuk. Saya sendiri sangat memahami, ya maaf kata, saya sudah lama berkumpul lansia ini, sudah sangat-sangat lama, sudah saya bisa ngomong sudah 18 tahun, itu bukan masa yang pendek ya. Saya sudah ngerti mulai dari saya gembala FA, ya wis seperti itu, pasti ngantuk, apalagi kalau firmannya panjang, ayatnya panjang, sudah seperti dinginnya bubuk. Ya, saya sampai sharing sama rekan-rekan, memang lansia nggak perlu butuh firman terlalu panjang, setuju nggak? Satu, daya tangkapnya sudah pasti melemah, pendengarannya ya pasti yang masih kosret itu, ya betul nggak? Terus apalagi pikirannya sudah, betul nggak? Sepertinya mendengarkan, sepertinya fokus sama firman Tuhan, tapi pikirannya pasti kemana-mana, ya betul nggak? Aduh, sayurku tak ngerti apa enggak mang ya pulang tadi ya. Kok mulai kita numpak opo iki Pak Wijaya ini. Nah, pikirannya seperti itu lumrah, menurut saya lumrah, manusiawi. Nah, makanya jikalau kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita fokus. Saya juga pasti tidak lama-lama. Saya maunya itu instan. Saya tidak pernah bawa firman itu terlalu panjang, kecuali saya bawa dalam kesaksian mesti panjang. Ya.
Oke, tema hari ini dikontrol perlakuan sesama. Ya. Ini jadi pertanyaan ini. Pertanyaan ini, temanya pertanyaan dikontrol perlakuan sesama. Bisa jawab enggak kira-kira? Dikontrol perlakuan sesama. Nah, ini Pak Gunawan nih biasa jawab ini. Apa Pak Gunawan jawabannya kira-kira? Ini ada pertanyaan ini, dikontrol perlakuan sesama. Jawabannya apa Pak Gunawan? Nah, udah bisa dijawab. Jadi perlakuan yang baik nggak usah ditiru, perlakuan yang baik betul kuatnya apa benar nggak ngantuk apa enggak ini jawaban. Perlakuan yang baik ditegur. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama di sini ya. Biar itu tadi tidak ada saling tegur, tidak ada saling menghakimi, tapi ini benar-benar dikontrol perlakuan sesama. Ya, seperti satu remote buat televisi, buat audio. Remote kontrolnya dipegang siapa? Kita mau apa? Dibesarkan, dikecilin, matiin, kita yang nentukan. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama ini. Jawabannya apa ini yang benar? 1 Petrus 2 ayat 3. 1 Petrus 2 ayat 3. Saya akan bacakan ya. 1 Petrus 2 ayat 3. Saya rindu nanti jemaat mulai bisa membawa Alkitab atau mungkin Alkitab, nggak apa-apa, bisa dibuka dan kita akan belajar bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 23 saya akan bacakan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini jawabannya. Sudah, ya. Bukan hanya kita ini dibawa dalam perlakuan sesama ini, moro kita katakanlah, kita dimarahi melok marah, ya, jadi dicaci melok caci maki, enggak. Tapi kita dibawa untuk apa sih? Menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Selesai. Nah, kalau jawabannya sudah serahkan semua itu menghakimi dengan kepada Tuhan, pasti penghakiman itu adil. Nah, tapi saat ini kita temui gimana di dalam kekristenan? Banyak sekali saling membalas ya. Pasti ya, disakiti melok nyakiti, ya, dicaci maki melok nyaci maki. Akhirnya tidak berkenan, ya akhirnya nanti jawaban ini tidak jadi ngontrol kita, tapi membawa kita malah jatuh ke dalam dosa. Jadi seringkali respon kita terhadap sesama ini diatur oleh tindakan sesama terhadap kita, terutama ketika kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Setuju enggak? Ada enggak yang suka berbuat baik malah dibalas dengan kejahatan? Ada yang ngalami? Waduh, banyak katanya Pak Gunawan. Berarti Pak Gunawan pernah ngalami ya. Sering melakukan perbuatan baik ya Pak Gunawan ya. Tapi dibalas dengan kejahatan. Nah, nanti kita bisa belajar bersama-sama. Kenapa masih ada kita disuruh untuk mengontrol tindakan kita supaya kita ini tidak ikut berbuat jahat juga. Nah, saya akan bacakan satu ayat lagi di Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Saya akan bacakan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini sudah jadikan pegangan. Jadi kita akan diingatkan kalau kita menerima satu kejahatan dari seseorang, atau kita itu tadi sebaliknya kita melakukan perbuatan baik tapi dibalasnya dengan kejahatan. Ini jadikan pegangan di Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Selesai. Jadi kita nggak akan berbalas sudah, itu pasti sudah, karena kita diingatkan di Roma 12 ayat 21. Nah, tapi saat-saat ini ya kita harus jujur aja, pasti masih ada ya yang ngalami seperti itu ya, jahat dibalas jahat itu pasti ada. Apalagi berbuat baik sih dibalas dengan perbuatan jahat, tambah ngamuk nggak kira-kira? Nah, tapi kita hari ini belajar, kita diingatkan. Ini belajar bersama-sama, bukan hanya firman ini, wah, terus pasti Pak Wijaya ngomongnya pasti sih benar-benar top, tapi belum pernah ngalami sendiri. Nah,
Ya saya sendiri yang berdiri di sini ya banyak sekali. Ya tadi sama dengan pergumulannya Pak Gunawan, kita sudah melakukan kebaikan tapi balasnya apa? Kita terima kejahatan. Itu sudah sering sudah pasti kita alami. Nggak mungkin kita melakukan sebaliknya. Bila perlu kita berbuat jahat aja sudah. Ngapain berbuat baik ya percuma kok enggak. Tapi di Roma 12 ayat 21 kita diingatkan janganlah kamu kalah. Jadi jangan sampai kalah kamu ambil kejahatan. Berarti kalau kamu melakukan kejahatan, ya kamu kalah. Apalagi ya ini tadi dipertegas, kalau kamu sudah melakukan kebaikan malah dibalas dengan kejahatan, jangan kalah dengan kejahatan itu. Jangan malah kamu merasa, kurang ajar ini tak balas saya. Nah sudah, ini ya kita diingatkan kamu berarti kalah. Biar tak serius, berikan kemuliaan buat Tuhan dulu. Jadi Alkitab mengingatkan kita untuk bisa menguasai diri kita, terutama dalam penderitaan karena aniaya. Ya, di sini kita akan belajar bersama. Saya pun juga banyak belajar dari Alkitab. Karena apa? Kita diingatkan untuk apa? Menguasai diri kita. Supaya apa? Kalau kita dalam posisi dijahati atau menerima suatu tindakan yang tidak berkenan dari sesama kita disuruh apa sih? Menguasai diri kita. Ojo sampai aku kalah dari kejahatan itu. Saya pun ya pernah mengalami seperti itu. Kadang muangkel itu tahu ya, kalau muangkel sudah muangkel teman kira-kira tahu ya sudah. Sudah pernah ngalami atau belum? Tak mangkel no saiki. Apa detik iki mau tak mangkel no? Enggak ya. Pasti kita pernah ngalami ya. Kadang kita mau muangkelnya itu sampai jengkel ya. Apalagi goeser bokongnya gak gelem. Nah, kadang seperti itu. Mosok nuntut mek sedilu tok kon bayar. Ya, seperti itu ya. Mungkin ada suara-suara seperti itu pernah ya dengarkan ya. Mangkel sampai welek ya. Ya. Apalagi kalau kentekan wis, ayamnya wis entek. Sate ini karek siji lho. Liyane njupuk 10, 20 sampai dibungkus ya. Iki siji gak uman. Mangkel ndak? Halo, jujur. Mangkel, aku mangkel. Apalagi guru ngambil wae ayam sing akeh entek pisan. Iya Bu Sri. Mangkel Bu Sri. Wah, guyu tok Bu Sri ya. Oh mangkel berarti masih normal ya. Tak kira gak mangkel. Tak kira malah ya, tapi di Alkitab kita harus menang. Jadi kita enggak boleh lah kita katakanlah jikalau memang kita harus kehabisan, ya sudahlah. Mosok sih kita nggak pernah makan ayam. Ya kan? Betul enggak? Ya kita ya sudah enggak apa-apa. Padahal ya kita ini tak rasa ya sudah sering lah ya, betul ya. Ada yang belum pernah makan ayam? Tak ajak nanti lah kalau belum. Ya kita akan belajar bersama-sama biar kita ini makin mengerti ya. Jangan sampai kita kalah sama kejahatan. Karena saat-saat ini iblis ini jahat loh. Makin membawa kita dalam kejahatan itu sangat-sangat cepat ya. Betul enggak? Lihat aja tadi saya juga ngobrol-ngobrol. Hari ini terasa cepat ya. Habis pagi, moro siang, moro malam. Ya, sekarang ibadah, ketemu lagi ibadah ya. Baru ketemu Ciwilun, ketemu mana be Ciwilun? Berdedek wis sudah, betul enggak? Padahal katanya Wilun ngangeni, ya. Tapi kadang yang mangkal no. Nah, seperti itu. Ya seperti itu, memang normal. Jadi hari ini ketemu mana? Mau mangkal tambah lagi boncek no. Apalagi ketemu orang yang bencet no, kira-kira mau enggak? Males ya. Nah, tapi tanpa disadari sekarang ini semua itu dipercepat, betul enggak? Nah, saya sampai berani ngomong hati-hati. Penggenapan dari firman itu juga semakin cepat. Ya. Mungkin hari ini kelihatan sakit. Hari ini saya dapat kabar ya agak-agak tidak enak, katanya Pak Adi ditabrak sepeda. Nah, itu seperti hal yang waduh kok bisa ya. Padahal jujur kita ini barusan ngobrol-ngobrol no gitu. Tapi itu suatu hal yang ya kita nggak bisa lepas dari itu. Maka saya berani ngomong hati-hati. Saat-saat ini benar-benar kecepatan ini buat. Nah kalau kita nggak mau belajar ini tadi, kalau kamu masih tetap aja kejahatan dibalas kejahatan, kita maunya harus menang toh, nggak mau ngalah, nggak mau melakukan perbuatan baik, atau masih punya rasa iri hati, ngancem, ngomong sing ndak berbuat yang ndak berkenan, ya sudah percepatan, pasti percepatan. Saya pun juga ngalami proses percepatan ini sangat cepat dan diingatkan kembali kekristenan. Kalau kita masuk dalam proses kekristenan itu tidak enak, betul enggak?
Ojo mikirnya itu waduh pasti enak, diangkat, ditinggikan, pasti dicukupi, diberikan berkat berlimpah. Nah itu saya bisa ngomong ini kekristenan yang masih belum dewasa. Padahal kekristenan ini ya benar-benar kita masuk dalam proses ini disakitkan, benar enggak? Dibawa jatuh juga jatuh sekali. Nah tapi kalau kita masih merasa kita ini, aku bisa, aku harus menang, aku harus bisa melakukan hal yang sesuai keinginanku, ya sudah, kamu akan dikalahkan oleh kejahatan. Tapi kalau pikiran kita sudah melakukan yang terbaik, saya yakin percaya segala yang terbaik ini akan kita terima. Setuju enggak? Berikan lagi kemuliaan buat Tuhan. Biar ada tepuknya, biar ada tepuk tangannya. Kalau saya katanya sedikit-sedikit kok berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya memang kita mau muliakan siapa kalau mau beribadah. Maksud mau nepuk tangani saya? Kan enggak ya? Nanti aja tepuk tangan buat yang ulang tahun. Jadi kita harus bisa menguasai pikiran, hati kita agar tidak dikuasai oleh orang lain. Nah, jadi ini tadi ngontrol sesama dari penindakan sesama kita, ya ini tadi kita diingatkan kita harus bisa menguasai pikiran dan hati kita agar kita tidak dikuasai oleh orang lain. Sepertinya janggal ya, gak mau aku dikuasai orang lain. Maksudnya kita tidak dikuasai oleh tindakan orang lain. Jadi katakanlah orang melakukan kejelekan atau kesalahan buat kita, kalau kita tidak terkontrol, ya ini tadi kita nggak bisa menguasai pikiran dan perbuatan kita pasti akan balas sudah. Kau nyakiti aku tak balas, tak sakiti. Kau ngomong elek aku tak ngomong elek balas. Dari tadi kamu kalah oleh kejahatan, kamu belum bisa menguasai pikiranmu. Karena apa? Semua tindakan itu diawali dari apa? Pikiran kita. Nah, kalau kita pikirannya sudah jelek, pasti perbuatannya jelek. Setuju enggak? Apa saya keliru? Pikirannya jelek berarti perbuatannya baik pasti. Enggak ya, enggak ada. Ya, makanya semua kan dimulai dari pikiran. Makanya kita harus menguasai pikiran, terutama sama apa? Hati dan iman kita, melekat sama Tuhan. Kalau kita sudah seperti itu, wah kita tenang sudah. Mau disakiti bentuk apapun, sampai ada seorang pendeta yang ngomong aku suka dua hati sudah. Hati kon elek-elek, no, hati kon injak-injak, atau kamu sakiti, kamu rendah, no, wis nggak ngurus. Nah ini namanya kita tidak dikuasai orang lain, tapi kita bisa menguasai diri kita, yaitu apa? Menjaga pikiran kita, ya akhirnya perbuatan kita pasti baik. Nah kita akan terus belajar. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita tidak dikuasai perlakuan negatif. Nah ini tak beritahu lagi, perlakuan negatif ya. Jadi seperti Pak Gunawan tadi, kalau orang melakukan perbuatan jahat, ya kita balas dengan baik. Nah kalau orang melakukan perbuatan baik, dibalasnya dengan apa Pak Gunawan? Nah tetap dengan perlakuan perbuatan baik. Tapi saat ini banyak loh, jangan sampai ada ngomong enggak mungkin perbuatan baik dibalas dengan baik. Ada yang masih melakukan perbuatan baik ya dibalasnya dengan perbuatan jahat. Banyak atau sedikit? Banyak. Waduh, banyak gitu. Berarti ya itu tadi, kita masih dikuasai oleh kejahatan atau pikiran jahat. Jadi kita akan bersama-sama belajar apa yang harus kita lakukan agar kita tidak dikuasai oleh perlakuan negatif orang lain terhadap kita. Nah, kita belajar bersama-sama, karena ya ini intinya kita ini gara-gara melakukan perbuatan jahat, kadang kita pikirannya jelek, perbuatan kita jahat karena apa? Dari perlakuan orang lain yang jelek. Ya betul ya. Tadi yang baik aja dilakukan, balasnya yang jahat. Nah ini kita akan belajar dari perlakuan orang yang jahat-jahat ini. Ya, kok ngajari kok yang jahat-jahat? Enggak, kita maunya belajar dari kita bisa nyikapi perbuatan orang yang jahat kita ini namanya gimana. Ya. Jadi nomor satu, kasih makan jiwa kita dengan firman agar kuat terhadap intimidasi pada hati dan pikiran. Setuju enggak ini? Kalau kita nggak mau belajar firman, kalau kita nggak mau diperkuat dengan firman, apalagi firman lewat tok, apalagi ya maaf sekarang sudah banyak pendalaman Alkitab, sudah dalam itu menurut saya pendalaman Alkitab ini benar-benar dalam, apalagi sudah ada yang Bu Ana Wicak sudah pernah ngomong katanya waduh diajari bahasa Ibrani ya, yang benar perbuatan ini dalam nggak kira-kira? Nah, tapi masih ada perbuatan jahat yang kita lakukan, berarti kita masih diintimidasi oleh hati dan pikiran yang jahat. Nah ini yang pertama, kita harus makannya apa? Makannya firman. Makanya saya
sampai punya inovasi baru. Saya selalu buat mungkin lansia ini malas kayak bojo ya, betul enggak? Kadang renungan panjang dibaca, waduh Pak Wijaya nulis apa, kadang wis diamini, nggak tahu dibaca atau enggak tahu. Pokoknya Pak Wijaya ngirim amin ae wis. Apa nek ono gambar wis tambah diamin ae wis renungan. Saya bikin inovasi baru. Saya bikin gambar pemandangan, video itu saya ngambil mungkin di YouTube banyak, di googling mau gambar pemandangan tuh banyak saya sudah kalau nganggur ya tak video nanti kebun saya dari atas nanti tak naik helikopter bila perlu ya, terus gambari di pantai waktu kita pelayanan. Nah, tapi di situ pasti fokusnya lihat pemandangan ya, tapi nanti telinganya akan dipasang untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Sudah pernah lihat atau belum? Saya kirim yang terakhir itu. Apa dilewati bisa amin wis gitu aja. Kira-kira. Iya. Apa enggak usah dibuka? Wis kok dibuka kok nyimpen nang memoriku kebek wis Pak Wijaya wis enggak usah wis gitu ya. Ya padahal kalau kita mau belajar HP itu sangat-sangat gampang. Hari ini katakanlah kita mau menerima video atau gambar banyak, cuma hanya 2 klik aja sudah hilang semua. Nggak usah takut sudah memori atau takut kebun memori atau apa nanti hang, nanti lemot dan lain-lain ya. Jadi saya berharap, bukan saya memaksakan untuk ya, saya bukan merasa aku masang Facebook, apalagi di real Facebook yang saya pasang itu kadang ada yang sampai lihat itu 12.000. Bukan saya ini mau membanggakan diri, tadi kemarin dapat 1 bintang dari rekan-rekan Facebook itu dibayar dolar. Sampai saya ngomong kok masih sih gitu ya. Coba 1.000 gitu ya, waduh 1.000 bintang gitu, saya tenang ayam gitu rasanya. Betul enggak? Seneng loh, betul enggak? Kalau 1 bintang dihargai 1.000 atau 10.000 kira-kira seneng enggak bertabur bintang-bintang? Seneng ya. Makanya ini saya terus melakukan itu, tapi dengan tujuan bukan saya mau cari cuan atau nyari dolar enggak. Tapi apa sih? Nama Tuhan dimuliakan. Lek masalah bintang datang nanti ada katanya gambar naga bisa dapat 1 juta ya. Tak minta Pak Gunawan ya. Pak Gunawan Facebookku kirimin gambar naga Pak Gunawan ya. Tak tukar 1 juta. Lo kecantikan teknologi itu sangat luar biasa. Maka kalau kita tidak mau belajar ya tidak bisa. Jangan merasa aku orang tua gak perlu gini-gini loh. Masa tidak kepingin mau belajar teknologi. Ya kan, kita harus belajar. Yaitu tadi saya bisa gabunglah antara gambar pemandangan, video gambar pemandangan langsung tak masuk satu suara ayat di situ. Nah itu luar biasa. Itu akan terus sampai saya ngomong yang lihat bukan cuma beberapa orang, tapi sampai puluhan ribu, seneng enggak? Walaupun TikTok ini tadi sepertinya orang sibuk cari jemaat. Waduh, kok iso jemaat datangnya ribuan ya, seneng ya. Loh kita sekali tayang seret gitu ya sudah lebih dari 500 ini ya. Loh berarti satu tindakan ini orang-orang ikut enggak ibadah ini? Ya ikut, dia melihat gitu loh. Saya sampai tak gandeng wis kalau kita pujian penyembahan kita pakai TikTok secara langsung itu. Nah kalau seperti ini firman, siapapun pembicaranya saya live di Facebook ya. Antara yang lihat banyak enggak banyak ya sudah, penting kita sudah melakukan yang terbaik. Untuk apa sih? Fokusnya memuliakan nama Tuhan ya. Nah kita kembali lagi supaya kita enggak dikuasai oleh perlakuan negatif. Mau enggak kita belajar supaya enggak dikuasai perlakuan negatif? Apa bano wis Pak Wijaya melakukan negatif ya jangan negatif, gebuk-gebukan, jambak-jambakan, ya kan, bendus-bendusan ya. Saya kadang ya miris lah lihat lansia tengkar itu, janganlah gitu ya, betul enggak? Apalagi sampai wah Pak Wijaya juang mbak di bendus sampai nang lantai lho lagi opo ini. Ya kan? Ada lagi yang dengar bangkanya, oh tak juang mbak mau tak kruwel, waduh lagi sesamamu loh ya. Itu sing fisik ya, betul ya. Apalagi jatuhno Pak Wijaya di ngomongno si A itu sampai welek wis. Welek sampai elek sudah ya. Nah ini kadang kita ini dikuasai oleh perlakuan negatif. Makanya kita harus belajar yang nomor 1 tadi, makan firman. Ya.
Sekarang ini canggih. Mengapa? Katakanlah ya saya sendiri ngaku aja saya nggak pernah sekolah teologi sama Pak Gunawan. Sekarang saya Pak Gunawan pernah sekolah di teologi, aku nggak pernah. Tapi saya mengikuti zaman, saya mengikuti teknologi. Ya seperti itu ya. Terlebih lagi saya suka mendengarkan firman-firman Tuhan dari orang-orang yang luar biasa. Ya selalu saya tertangkap. Nah kok kadang tanya loh Pak Wijaya, kok bisa cepat dapat firman, cepat dapat ini dari isi hati kita. Kita luangkan ke googling, keluar ayatmu. Itu loh teknologi, ya kan? Bahkan saya bukan merasa kok bisa ya, kok bisa ya, lu bisa. Pak Gunawan aja sudah bisa pasti buka. Hari ini saya sakit hati perlakuan dari seseorang. Kok tidak ada kasih yang sempurna kayak kasih Tuhan ya. Googlingan sudah, tulisanmu tuh googlingan. Tolong keluarkan ayat tentang hari ini, metu langsung. Gampang kan ya belajar firman itu sebenarnya, nggak repot ya. Nggak harus betul-betul waduh tutup Kejadian sampai Wahyu katam. Di sini saya yakin pasti ada yang katam kok sudah. Saya yakin loh masuk di depan saya ini sudah katam nih Pak Gunawan atau Bu Gunawan. Saya yakin sudah. Dan lontok ya betul ya, senggol nih Pak Gunawan. Saya yakin perlu ya, memang perlu. Kita harus diisi apa makan firman terus. Katam jangan sekali, bila perlu 2-3 kali. Jujur saya berdiri di sini belum katam. Tapi saya selalu rindu dari rema kehidupan. Saya kepingin cari ayat apa ini. Nah itu pun ya juga sama, kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau supaya firman Tuhan ini jadi makanan kita sehari-hari. Nomor 1 itu, supaya kita tidak dikuasai oleh pikiran negatif atau perlakuan negatif sesama kita. Yaitu apa senjata kita pertama? Makan firman. Mau tidak kira-kira? Wah, sini di depan tok tiap hari, yang di belakang salah sarap Pak Wijaya. Terus tak bikin enak loh. Kamu gak mau baca, kamu tinggal ngeklik delok gambar pemandangan. Mungkin nanti besok tak video kebune singkong. Kebune singkong itu sudah tinggi gitu. Nanti tak video dari atas ini. Nah, otomatis apalagi Ciwilu tak taruh di tengah-tengah situ tak video. Tapi tambahan ya. Nah, tapi fokusnya jangan di situnya. Nanti telinganya dipasang. Biar mata ini namanya mata manusia itu wis normal kok. Apalagi lihat hal-hal yang luar biasa ya. Ketok sate, buyung hai, bakmi, wabe. Kira-kira lihat enggak? Ayo jujur. Waduh gak doyan kata dia. Tapi kalau ada depe bakso nek rolas. Lali mbek ngomong gak doyan nih. Betul enggak? Harus jujur. Saya pun juga manusiawi. Sama saya lihat sate, buyung hai, koloke kolombak baikut. Waduh seneng. Fokus mata saya, fokus ke situ. Cari baikut kalau bisa yang banyak dagingnya. Betul enggak? Nah, tapi dari penglihatan kita diberi satu pendengaran oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Pasang telinga ini. Nah, itu loh sudah tak kasih suara. Ada yang benar mau sudah buka atau belum ini kira-kira? Ini kok kayak saya ini kok ragu ini, berarti saya ini percuma. Tapi ini tetap saya share di Facebook, Instagram, TikTok, saya share semua di Snap video. Saya share semua sudah. Nah, saya pun yang utama saya habis bikin, pasti yang utama saya kirimkan kepada sahabat ya persekutuan JG Stokam. Nggak tahu, moga-moga dibuka, didengarno, ambil lihat pemandangan. Itu loh makan firman. Ya, kiranya seperti itu ya. Tapi saya tidak maksakan ya, karena saya ngerti kok. Suruh baca itu pasti males. Ya, betul ya Bu Sri ya. Enggak. Masa Bu Sri baca ya? Panjang loh saat gitu. Wah, panjang banget. Saya senang baca ya, wis tenang aja. Nah, tapi kalau yang nggak suka baca tinggal ngeklik. Sudah, ambil didengarno, ambil dilihat pemandangan. Itu sama kok. Sama nanti hasilnya yang kita terima masuk di dalam hati kita, masuk di iman kita, pasti yang terbaik. Berikan dulu kemuliaan lagi buat Tuhan. Yang nomor 2 tadi setelah makan rohani, nomor 2 selalu berpikiran positif bahwa Tuhan ikut bekerja dalam setiap yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan. Sudah, ini nomor 2 ini sudah khawatir kamu. Kamu kalau ketemu dengan rekanmu yang jahat atau dari tindakan jahat akan bawa kita pikiran negatif atau pikiran jahat. Nomor 2 ini sudah bawa kita tenang, sudah. Selalu berpikir positif bahwa Tuhan itu ikut bekerja dalam sikon apapun, ada Tuhan. Makanya saya saat ini jadi tenang sudah.
Saya enggak mau saya punya pikiran-pikiran yang negatif-negatif, apalagi balas waktu supaya kapok orang ini dan lain-lain, sudah enggak. Karena apa? Tuhan ikut kok di dalam diri kita pribadi. Lepas pribadi untuk apa? Datang kebaikan. Jadi si negatif itu pasti langsung dibuang. Itu paling gampang. Nomor 2 ini paling gampang dan membuat kita ini jadi tenang, dan kita pasti akan jadi baik sudah. Karena apa? Ada Tuhan. Nah, tapi kalau kita sudah dapat firman, makannya firman, tapi kita enggak percaya bahwa Tuhan itu ikut bekerja dalam segala hal, ya percuma. Baca firman tiap hari, tiap detik, mau belajar firman paling dalam sedalam apa, ya percuma. Karena apa? Kamu nggak percaya bahwa Tuhan ikut bekerja dalam segala hal dalam diri kita. Kalau kita sudah percaya, itu salah, tenang, enteng semua. Masalah, pikiran jelek itu enteng. Yang nomor 3, lepaskan pengampunan dan memandang orang negatif itu sebagai orang yang belum mengetahui kebenaran. Enak ya? Gampang nggak kira-kira? Disuruh melepaskan pengampunan, terus di sini suruh memberikan pengampunan dan memandang orang negatif itu sebagai orang yang belum mengetahui kebenaran. Manusiawi juga kalau kita ngomong, kok enak, gurung tak balas kok, saya melakukan kejahatan belum tak balas, itu manusiawi. Tapi di sini kita ditegaskan, kita harus melepaskan pengampunan. Abot loh melepaskan pengampunan, apalagi bertemu dengan orang yang pernah nyakiti kita. Ayo jujur, kira-kira masih abot nggak? Abot ya. Lu yang berdiri di sini loh ya abot. Podo, mangkel sekali. Tapi di sini kita disuruh apa sih? Melepaskan pengampunan. Dikek kekuatan lagi apa? Jarno wis. Anggap aja itu orang negatif yang belum mengerti kebenaran. Tenang kita. Ya, betul ya? Betul jawabannya. Makanya senang sukacita terus Bu Sri. Jadi itu karena Bu Sri terus saya kayak pengampunan nanti Bu Sri. Lepaskan pengampunan itu, dan ini ditegaskan kalau kita masih belum bisa melepaskan pengampunan, ya ini tadi ditegaskan. Biar wis, dia orang negatif karena dia belum ngerti kebenaran. Enak ya? Kalau seperti itu enak enggak? Wis pasti enak sudah. Kita kadang mau melepaskan pengampunan, nggak bisa ketemu orang lagi, dengar ceritanya orang lagi, wih kok nemen-nemen tambahan. Tapi setelah kita ngerti, biarkan sudah. Itu orang negatif yang belum mengerti kebenaran, itu tenang di hati kita. Setuju ya? Ini ada ayatnya, biar dikira wah Pak, ini paling ayat apa tema yang mengada-ngada karena keadaan ini biar jemaat ini bisa enak tok gitu. Enggak, ini ada ayatnya juga di Kolose 3 ayat 13. Ya, saya akan bacakan cepat aja. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seseorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Sudah, kita pada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah melakukan seperti itu, kita melakukan pengampunan, sudah selesai. Terlebih lagi tadi kasih embel-embel tadi buat kita supaya kuat. Terus kita nggak usah benci be orang-orang yang nyakiti kita. Disuruh apa sih? Mereka masih orang negatif yang belum mengerti kebenaran. Selesai juga, kita akan tenang. Ya, yang terakhir supaya kita bisa memahami, kita tidak terbawa dengan perbuatan negatif orang. Ya, kita bisa nanti, orang melakukan jelek pun kepada kita akan melakukan yang terbaik buat orang itu. Yang keempat, lebih baik banyak bersabar dan jangan berdebat atau bertengkar. Nah, ini tegas loh orang. Di tema hari ini tegas loh ya. Jadi ya maaf kata, yang orang masih suka berdebat, suka bertengkar. Saat ini saya nggak mau, saya sudah nggak mau dalam arti berdebat, eyel-eyelan itu ngapain gitu, tidak pernah. Hari ini pun mau ngikuti emosi ya, saya emosi. Sudah saya kirim daftarnya itu pagi tadi. Nah seperti biasa saya langsung melakukan aktivitas. Begitu saya mau berangkat jemput, saya lihat centang 2 tapi burung biru, tidak dibaca ini. Emosi loh, marah loh. Nah, tapi kita ini di bawah itu wis lapo sih berdebat. Kayak wong kita sing duwe mikrolet ya. Nah saya kotak satunya, ya apa nganggur apa? Bawa nih Pak jemputan. Tak kirim penjemputan ini. Sudah, tenang enggak saya? Tenang. Paling teman-teman telat. Ternyata enggak telat sih. Enggak telat. Coba tadi tak suruh menggok ke pulau-pulau. Enggak, saya ambil tindakan Bu Isda sama Pak Alek. Tak ambil
aku wis. Nanti ngomong sapi intai ndak apa ya. Nah, jadi seperti sapi intai, ya gak apa-apa namanya kan, nggak masalah. Ya memang kan cinta sejatinya itu kan sampai intai, sampai entek wis. Bahasa Jawa ini sampai entek. Wes sampai intai tak jemput sih wis. Nah, wis. Ini berarti tindakan saya apa? Dikontrol dengan pikiran positif. Coba kalau saya punya pikiran jelek, oh apa wis, jangan telat wis, jangan wis. Apalagi main kok nabur ibka, oh tambah telat wis. Nah, kalau saya punya pikiran negatif, ya tidak akan terjadi hal baik. Ya, ibadahnya mundur, ya kan. Belum bolak-balik. Pak Wijaya saya belum ditelepon. Nah, ini loh, ini diingatkan, ini loh, kita ini diingatkan lebih baik banyak bersabar. Guru dijemput aja, ngomong ada 3 kali. Kira-kira gak dijemput ngono aku dibualan paling. Itu loh, kita ini disuruh apa sih? Lebih baik banyak bersabar. Lebih lagi jangan berdebat, atau lebih lagi jangan tukaran. Wes. Saya sampai saya ini bukan mau, saya sampai ngomong lu gak pantas lu jadi gembala lansia. Cuma kalau aku bukan gembala gitu, kita rekanan aja sudah. Kita rekanan dalam satu komunitas lansia. Ya saya enggak mau dipandang, waduh, Pak Gunawan gembalamu siapa Pak Wijaya? Waduh gak pantas. Ya kan Pak Gunawan sudah 70 sekian ya. Nah, 70 saya 50 ya waduh sudah enggak pantas sudah. Biasa bukan merasa dalam kerohanian kan lain, enggak. Saya tetap hormat kepada orang tua, itu tetap hormat, ya kan. Nah ini yang nomor 4 ini penting. Jadi lebih baik banyak bersabar ya. Kira-kira mau bersabar semua apa enggak? Apa sih tetap baik guru dijemput Pak Wijaya jam piro iki Pak Wijaya 4:30 Pak Wijaya guru dijemput aku. Aku ya kudu sopir ya kan. Aku ya gak sing jemput ya kadang-kadang. Aduh, ya memang kita ini sabar itu angel kok. Sabar itu angel. Apalagi saya ini orangnya dulu nggak sabaran sudah wis. Apalagi urusan duwe coba wis. Tak kira sabar saya wis. Langsung. Tapi semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita ngerti firman, semakin kita ini diluluh lantakan dengan satu kasih dari Tuhan Yesus, teladan Tuhan Yesus wis pasti kita bisa sabar. Lu kalau yang berdiri di sini sampai kuat sampai hari ini, orang sampai ngomong kesabaran awakmu, aku belum sabar. Saya masih belum bisa sabar. Ya kan, saya masih mengalami satu emosi, saya bisa mengalami rasa sakit hati, saya bisa ada sedikit dendam, itu masih manusiawi saya. Jadi jangan memandang waduh seorang hamba Tuhan apalagi ngajuk-ngajuk seperti jabatan pendeta atau gembala orang itu baik, belum karena masih manusia. Itu saya ingatkan. Jadi lebih baik saat ini di nomor 4 ini kita kuatkan, lebih banyak kita sabar, jangan suka debat dan bertengkar. Itu selesai. Itu poin yang terakhir. Biar kita itu ngerti kita nggak sampai terkontrol sama tindakan orang lain. Kalau tindakan orang lain negatif atau jahat sama kita, kalau kita nggak belajar melalui 4 ini, sekarang hari ini masih kan sampai lansia, habis dukurin lansia kira-kira apa enggak ya? Nggak ada ya? Terus lansia mentok ya? Saya sampai ngomong umur 50 ini sudah mau 55 ini namanya pralansia, ya kan? 60 sudah lansia ngomong ikut jemaat apa ikut ibadah apa lansia kan ada ya, mesti ada undangan buat jemaat lansia. Kadang bertanya umurnya berapa, 55 sampai 60 masuk lansia, ya betul enggak? 50 sampai 55 kayak saya ini masih pra lansia. Kalau sudah 60 ke atas lansia. Nah sekarang kalau kita temui sudah ada yang 70, 80, nemen lansia sudah, ya kan? Lalu wis nemen lansia tapi masih ya itu tadi, ya sudah, nggak bisa kita pikirkan lagi sudah. Mau ya apa lagi, mau bilang itu mau ya apa lagi gitu, ya. Ayat yang terakhir. Jadi kalau 3 ayat 13 buat kita ini bisa ngerti bahwa kita ini perlu sabar, nggak usah berdebat, nggak usah bertengkar. Tadi sudah ya. Ayat Kolose 3 ayat 13, yang Efesus 4 ayat 2. Ini yang terakhir, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar.
tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Nah ini loh, diingat lagi. Tapi bisa ndak? Disuruh rendah hati bisa ndak? Suruh lemah lembut bisa ndak? Oh nggak iso ngomongku ya sing ngene wis iso bentak-bentak gak karuan. Padahal di sini disuruh lemah lembut. Sabar, terutama lagi saling membantu. Saling membantu jangan pikiran waduh nggak duit atau enggak. Itu bukan membantu. Saya sampai ngomong seseorang yang terpuruk ini dari tema saya sampai orang-orang sharing-sharing, kok iso kamu punya pikiran itu seperti itu? Iya memang. Kamu ngomong saling membantu, maaf yang kita bantu ini orang kesusahan. Buat makan aja susah, betul enggak? Enggak ada kerjaan, di PHK, punya anak, punya istri, wakeh, enggak dapat kerjaan, enggak ada pemasukan, tiap hari harus menyekolahkan anaknya, bayar listrik, harus beli beras, makan. Tapi dia terpuruk, enggak ada itu semua. Kira-kira orang ini sudah perlu ditolong enggak? Perlu ya, dibantu ya. Ya, ini temanya katanya orang Kristen, pernah ada yang ngomong. Kita bantu jangan seperti langsung dikasih duit, dibiayai semua, dikasihkan hal yang luar biasa. Seperti seseorang yang melakukan pertolongan kepada orang lain, kita kasih pancing dulu. Pernah enggak dengar seperti itu? Ya, pernah ya? Dikasih pancing, ya. Ini orang nggak punya duit, kesusahan, kayak bayar apa gak ono, kayak tuku makan nasi lo nggak bisa, dikasih pancing. Waktu itu sharing banyak, langsung saya tegas ngomong, pancing iku kok didol. Betul enggak? Betul enggak? Laku pancing dijual. Karena apa? Kepepet tadi, listrik harus bayar, uang sekolah harus bayar, harus beli nasi makan, dikasih pancing tok. Jual pancingnya pasti. Nah terus ya apa? Kasih umpan. Betul enggak? Punya pancing nggak dikasih umpan. Kayak istilahnya ini istilah loh tapi ya betul ya, bisa ya bayangkan ya, dikasih pancing nggak dikasih umpan, ya itu tadi didol. Nah, tapi kalau sudah dikasih pancing, dikasih umpan, disuruh berjuang, cobaan mancing di sana, kira-kira dapat pancing itu jadi dijual enggak? Nah kalau dia memang benar-benar mau berjuang, mancing terus deh, setelah dapat ikannya cari umpan lagi, mancing terus. Akhirnya muncul sudah, ayo kita nolong orang, kalau bisa orang yang susah-susah kasih langsung modal 1.500 biar sudah 1,5 juta, didodol gedang goreng, nanti dodol gorengan, wis terserah wis. Itu baliknya ya apa? Loh, dia ngerti kok tentang perpuluhan, dia ngerti kok tentang ditolong orang, ya sudah urusannya, betul enggak? Seperti itu tadi, kasih pancing, kasih umpan, sudah bisa mancing, bahkan bisa untuk sak kapal pancingnya, kira-kira baliknya enggak sing ngasih pancing, kalau dia benar-benar orang Kristen. Sudah. Nah, tapi kalau berbelit-belit aja, kasih pancing supaya dia berusaha dan berjuang, sudah harus ditolongnya seperti itu dulu, jangan langsung dikasih yang enak-enak. Sudah dijual pancing itu. Ya maaf kata saya waktu itu sempat jadi satu diaken di suatu tempat, ada rekan-rekan yang saya berani protes waktu itu, mic itu sempat saya banting waktu itu, ada forum saya banting. Karena menurut saya tidak selaras. Jadi misi awal kita harus menyejahterakan Asel dan para diaken yang keadaannya kurang beruntung. Itu fokus satu gereja. Setelah berjalan begitu beberapa tahun, sudah kelihatan, sudah bisa beli tanah, sudah bisa mau membangun, otomatis tagih dong ini, betul enggak? Ayo sejahterakan, ya kan? Mosok asrai sampai kontrak 4 bulan nggak bayar, satu kamar diisi dengan satu keluarga, ono papa, ono anak laki 2, ada cewek 1 yang sudah perawan. Protes nggak kira-kira orang yang punya hati untuk menolong seseorang? Protes, itu otomatis, betul nggak? Kalau lagi menyaksikan dengan kepala saya sendiri, bawa kulkas dibawa naik sepeda, kulkas loh, gitu dibawa naik sepeda, bisa bayangkan? Bisa ya? Ada salah satu saksi hamba Tuhan, saya nggak tahu waktu itu keadaan saya nggak terlalu parah, saya malah teringat. Maaf kata yang di depannya juga pernah ngekos. Tanya istri saya, punya ngekos satu kamar, istri saya sama anak saya 1. Tapi Tuhan izinkan cuma 3 bulan. Itu proses yang bawa saya ini, waduh, makin kenal sama Tuhan makin dalam. Langsung memori itu seperti terbuka swab.
dompet ini mulai tak buka isi piro tak kira kabeh. Rekan pelayanan ngomong iki kok kena kabeh semua kasih. Begitu saya minta protes ke satu gereja ini, jawabannya ya sudah seperti itu sudah. Masih pancing dulu, dirapatno, ngatain bayar kos-kosan yang terapatno. Ya itulah gereja. Tapi saya sekali lagi tidak mau menjelekkan satu gereja, tapi ya ini tadi kita harus punya pikiran yang baik, jangan terkontrol dengan tindakan negatif orang lain. Setuju ya? Ya kiranya firman ini jadi berkat kita semua. Kiranya nanti setelah mendengarkan firman ini yang mungkin tidak pantas atau mungkin waduh ngomongin firman ini Pak Wijaya belepotan gak karuan, gak ngerti ya, bawaan doa. Saya yakin nanti empat poin ini kita bawa untuk kita ngerti wis aku gak akan tukaran lagi, aku gak akan berdebat lagi, terlebih lagi aku tak sabar maneh masih guru dijemput ngenteni kurang 5 menit atene ibadah tetap suruh sabar wis ya. Kiranya firman ini bawa pulang untuk jadi berkat, terutama berkat yang luar biasa untuk jadi rema dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi ya. Saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya undang buat jemaat yang membagikan perjamuan. Saya rindu perjamuan kudus ini bukan satu rutinitas, tapi benar-benar kita mau memperingati. Saya yakin benar-benar kita membawa iman sama hati kita, mau benar-benar memperingati kebaikan Tuhan Yesus, mau benar-benar memperingati kasih-Nya yang sempurna Tuhan Yesus, terlebih untuk menebus dosa kita semua loh ini. Nggak ada loh Tuhan yang lainnya. Nah, maka bawa hatimu dan imanmu benar-benar melakukan ini. Agar apa? Benar-benar kita merasakan setelah kita melakukan perjamuan kudus, saya yakin mujizat itu pasti terjadi. Tuhan akan melihat anak-anaknya benar-benar serius, anaknya yang tulus, anaknya benar-benar mau melakukan sesuatu yang baik, terutama untuk memperingati suatu kebaikan dari Tuhan. Saya yakin sudah pasti diterima sudah. Nggak usah bingung-bingung kita doa terlalu payah sudah lakukan ini terus. Saya rindu bukan di tempat ini saja, walaupun kamu di tempat ibadah-ibadah lain, di PD-PD atau gereja-gereja lain, lakukan dengan sepenuh hati. Ojo semacam waktu ini main rutinitas saja, melok aja, enggak. Tapi benar-benar kamu bawa hatimu, bawa imanmu. Untuk apa? Buat diri kita ini loh, biar Tuhan ini tahu, oh kamu anakku sudah memperingati aku. Ya, saya undang untuk jemaat bagi berdiri. Saya undang untuk pelayan yang membagikan roti dan anggur bisa maju ke depan. Saya kembali lagi berdoa, juga saya kembali lagi mengingatkan ini bukan satu rutinitas, tapi benar-benar bawa hatimu, bawa imanmu terfokus bahwa ini bukan kegiatan asal-asalan aja, bukan suatu kegiatan dilakukan oleh Kristen. Saya rindu terutama di tempat ini, bawa hatimu, imanmu fokus sama Tuhan. Dia baik, Dia sudah menebus dosamu, kesalahanmu lo ditebus. Walaupun kita sudah lansia, kita nggak ngaku kita melakukan kesalahan, tapi Tuhan itu menebus sudah. Bawa hatimu, bawa hatimu. Saya akan berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang terindah Tuhan untuk kita bawa pulang menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, dengan membawa hati dan iman mereka masing-masing Tuhan, rindu Tuhan memperingati kebaikan-Mu, memperingati kasih-Mu yang sempurna Tuhan buat kita semua Tuhan. Engkau telah menebus dosa kami semua Tuhan, Engkau telah mengampuni segala dosa kami Tuhan. Walau kami sudah lansia Tuhan, kami mengaku Tuhan tidak akan luput Tuhan dari dosa, tidak akan luput dari pikiran jahat, perbuatan jahat Tuhan. Hari ini Tuhan kami menghadap Tuhan. Kiranya lewat perjamuan ini Tuhan, Kau mengingatkan kita semua bahwa hanya hal yang baik yang perlu kita lakukan, agar semua hal yang terbaik pun akan kita terima pribadi lepas pribadi. Buat saya berdoa Tuhan, buat pelayan perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau pakai Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan untuk membagikan roti dan anggur.
Sebentar lagi Tuhan kami juga akan menerima roti dan anggur Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan, seperti Engkau juga menyucikan waktu Engkau melakukannya Tuhan bersama murid-murid-Mu Tuhan. Mari kembali dengan iman dan hatimu kita mau melakukan perjamuan kudus ini dengan fokus untuk kebaikan, fokus untuk kasih-Nya yang sempurna. Yang siap melakukan perjamuan kudus, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan dibagikan. Setelah kita menerima roti dan anggur, kita bisa bawa kembali hati kita, bawa iman kita, fokus lagi sama Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita melakukan satu tindakan yang salah. Mungkin hari-hari ini kita sudah melakukan hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Hari ini bawa kita fokus dengan memejamkan mata kita, bawa iman kita, renungkan. Tindakan saya salah, tindakan saya tidak berkenan Tuhan. Tindakan saya sangat-sangat berdosa. Tindakan saya adalah tindakan yang jahat. Ingat, Dia telah berkorban. Dia serahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus kita semua. Ingat ini, untuk menebus kita semua, untuk mengampuni segala dosa kita. Hari ini bawa hatimu, bawa imanmu, renungkan bahwa hal-hal yang kita lakukan sebelumnya, kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa. Bawa hatimu, renungkan terus. Saya salah Tuhan, saya berdosa Tuhan, saya jahat Tuhan. Saya rindu Tuhan ada pengampunan dari-Mu hari ini Tuhan. Kiranya lewat perjamuan ini Tuhan mendengar, Dia melihat hatimu, Dia melihat isi hatimu, Dia melihat juga perbuatanmu yang tidak berkenan. Saya rindu hari ini kita kudus. Saya rindu hari ini kita suci menghadap kepada Tuhan. Bukan menjadi satu ritual, bukan menjadi satu tindakan kebiasaan orang Kristen, tapi benar-benar bawa hatimu dan imanmu fokus sama Tuhan. Akui bahwa saya ini jahat, saya ini berdosa, saya telah melakukan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Saya telah melakukan hal yang tercela Tuhan. Saya telah menyakiti sesama kita Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terus tetap bawa hatimu, bawa imanmu, fokus sama Tuhan. Renungkan kembali. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi cawan anggur di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu. Kita telah menerima roti sebagai tubuh Kristus.
Kita telah menerima cawan anggur sebagai darah Kristus. Dia sudah melakukan yang terbaik buat kita. Kembali kita merenungkan, dari awal kita sudah mengakui kesalahan kita, kejahatan kita, dosa yang telah kita lakukan. Hari ini, bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melihat segalanya, kiranya Tuhan mengerti segalanya, dan kiranya Tuhan lewat perjamuan kudus ini Tuhan, mujizat akan terjadi Tuhan, buat pribadi lepas pribadi Tuhan. Pengampunan akan terjadi Tuhan, buat pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan pertobatan akan terjadi buat lepas pribadi. Dan khususnya Tuhan, Engkau telah mengetahui segalanya Tuhan. Engkau telah mengetahui pengampunan Tuhan, telah pengakuan dari jemaat-Mu Tuhan. Kiranya segala yang terbaik akan kita terima pribadi lepas pribadi. Dan telah melakukan perjamuan kudus, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adalah saatnya kita doa syafaat. Mari kita berdoa syafaat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menegur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajarkan kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Kami tak dapat kerjakan sendiri Tuhan. Tapi firman-Mu dan Roh Kudus yang akan memimpin kami untuk berjalan di dalam jalan kebenaran itu. Untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kerap kali Tuhan kami tidak menurut apa yang Engkau kehendaki. Kerap kali kami berbuat dosa Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Engkau Maha Kasih. Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan kasih-Mu itu sempurna adanya. Engkau telah menjadi korban untuk kami. Supaya kami beroleh keselamatan daripada-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan tolong kami menjadi pelaku-pelaku di dalamnya. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri akan membukakan rahasia-rahasia firman-Mu itu. Urapan-Mu menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Dan Engkau bekerja, Engkau memakai hamba-Mu Tuhan. Dimanapun beliau berada untuk membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, usahanya. Engkau berkati dengan berkat-berkat yang berlimpah dan berkat-berkat yang dari surga ya Tuhan, menyertai pekerjaan dari hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah menolong kami sekalian Tuhan, berada di tempat ini, dan kami boleh dikenyangkan dengan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana Engkau telah tetapkan kami berada dalam negara ini ya Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Dan Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini ya Tuhan. Engkau tolong kepada Bapak Presiden kami beserta seluruh stafnya.
Engkau sendiri akan menolongnya, memberikan hikmat, kebijaksanaan yang daripadamu Tuhan. Terlebih mereka boleh percaya bahwa ada tangan yang senantiasa terulur untuk menolong mereka Tuhan di dalam segala kesukaran yang dihadapinya. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong para pemimpinnya Tuhan, daripada gubernur sampai ke wali kota, sampai ke RT RW, semua pun yang mendapat pemerintahan Tuhan, para petugas-petugas dimanapun mereka menjalankan tugasnya, Engkau sendiri akan memberikan hati yang takut kepadamu Tuhan, hati yang tunduk kepada atasannya, hati yang senantiasa menjalankan pekerjaan itu dengan takut kepadamu ya Tuhan, bahwa ada mata yang memperhatikan dan memperdulikan satu persatu setiap tindakan kami anak-anakmu, umatmu juga ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan kepada kami umatmu hati yang menyerah kepadamu dan hati yang senantiasa bersandar hanya kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bukakan pintu-pintu keselamatan kepada seluruh dunia Tuhan, baik di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di tempat-tempat terpencil. Engkau bukakan pintu-pintu keselamatan itu, hingga banyak jiwa boleh beroleh mengenal akan Engkau yang mengasihi dunia ini. Engkau mengasihi dunia yang Engkau telah ciptakan Tuhan, dan Engkau telah menyediakan perkara-perkara yang indah itu bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Engkau akan memilih umat-Mu Tuhan, dan Engkau akan memanggil umat-Mu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau senantiasa. Karena kami tahu keselamatan itu hanya dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong juga Tuhan bagi anak-anak-Mu yang dalam kekurangan secara material, istimewa kekurangan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berbicara lebih jauh ya Tuhan, bahwa ada kuasa di dalam Engkau. Engkau tolong mereka yang sakit secara jasmani. Engkau jamah Tuhan, dan Engkau sendiri yang akan menguatkan mereka yang dalam pencobaan. Engkau berikan kekuatan hingga mereka beroleh kemenangan-kemenangan yang daripada-Mu. Tuhan, banyak masalah yang dihadapi oleh umat-Mu, tapi kami yakin kalau kami berharap kepadamu dan bersandar hanya kepadamu, maka Engkau akan membuka jalan sehingga kami boleh melewati semuanya itu, bukan dengan kekuatan kami, tetapi semata-mata dengan kekuatan yang daripada-Mu. Roh Kudus akan berdiam dalam kami umat-Mu, yang akan memberikan damai dan sukacita, sejahtera itu di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Bersambung dengan doa persembahan. Kita berdoa. Bapak yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan sebagian dari berkat yang telah kami terima. Kami tahu Tuhan, firman-Mu mengatakan kalau kami datang ke rumah Tuhan, kami membawa persembahan Tuhan, sukarela dengan hati yang tulus. Kami tahu Tuhan, Engkau mau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan.
ataupun mereka yang belum bisa memberikan Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan. Berilah kesadaran kepada kami Tuhan, supaya apa yang kami berikan itu semuanya menurut kehendak-Mu Tuhan, untuk kelebaran kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau rapat di kepala harum, yang terjanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Saya pengumuman Endang. Shalom. Ini ada pengumuman. Satu, Rabu depan ibadah seperti biasa. Dua, mengingatkan Selasa minggu kedua ibadah family, diharapkan kedatangan jemaat untuk semakin dekat dalam satu keluarga. Biasanya Selasa jam 4, Selasa kedua. Tiga, PD Kasih Bilia hari Jumat tanggal 24 Oktober. Demikian pengumuman dari kami. Ya, terima kasih. Saya mengucapkan selamat datang buat hambanya yang barusan datang ya jemaat ya. Bisa memperkenalkan diri Ci. Tidak apa-apa Ci, namanya siapa, rumahnya di mana. Saya kan belum kenal soalnya, nanti ketemunya di gang soalnya. Kok bisa ketemu ibadah di sini? Tidak apa-apa, ceritakan sedikit Ci. Selamat malam semuanya, selamat ya. Terima kasih atas kesempatan. Rasanya banyak yang mengenal saya mestinya. Saya kebetulan jemaah di GKI Temakel, ya ini kan banyak lansia ya. Iya. GKI Temakel terkenal lansianya. Cuma saya memang ya, maaf ya Pak Wijaya, saya sempat kuliah teologi ya. Jadi saya itu kebanyakan misi. Jadi saya kebanyakan anak jalanan. Ya seperti sekarang ini. Tapi saya kagum sekali dari Pak Wijaya. Soalnya ada seorang pendeta yang memang wajib pakai sepatu apa ya. Kalau tadi saya kan bertanya sama Pak Wijaya, ya berkat Tuhan ya Roh Kudus yang membuat kita bertemu. Saya ini pakai sandal loh Pak. Oh nggak apa-apa. Waduh luar biasa bapaknya ini. Maaf ya, saya itu sering lewat sini depan tapi tidak pernah mengetahui kalau di sini itu ada ibadah persekutuan atau ini sudah berbentuk gereja. Ya nanti saya jelaskan. Iya, kebetulan mohon maaf ya, saya baru ini Pak RW 9, Pak Holit, itu iya. teman saya. Oh iya. Baru saya bilang, Pak Holit ini rumahnya di sini. Ya, saya kebetulan ketua RT. Oh. Nah, Pak Holit ini kan Pak RW yang sering ketemu saya di kelurahan. Ya. Dan dia kebetulan rumahnya di Talaut 1. Hmm. Nah itu Talaut 1 RT saya. Nah, itu semua makanya saya berpikir luar biasa Roh Kudus itu. Saya sering lewat tapi tidak mengerti kalau di dalam gang ini seperti ini. Mohon maaf ya, tapi begitulah kalau Roh Kudus bekerja. Tapi saya luar biasa kerendahan hatinya Pak Wijaya. Nah itu kita belajar. Saya sebenarnya juga
sering bertemu dengan Taji siapa ya? Dulu Jalan Semeru ya. Oh iya, belum. OT. Iya. Gaji roti Tapi goreng. mungkin Cik Unnya enggak ingat sama saya. Terus pindah sekarang, bukan di Semeru lagi. Oh iya, Semeru tetap. Semeru yang Ya, satu Kak, pol. anu, Kajayana. Sekarang pindah ke agak ke sana Iya, yang betul. dulu apotek gitu ya. Iya. Tadi saya dengar dia bilang udah bosen makan apa capcay apa dia memang masak ya. Iya, setiap hari masak itu ya jelas bosen ya. Ya luar biasa ya berkat Tuhan. Terima kasih, nama saya Rusmiati. Singkat ya. Tapi kalau nama lainnya Angyein. Ya, tapi saya berkat Tuhan, saya kebetulan dari luar pulau ya. Guru yang memberi nama saya Rusmiati itu saya pakai terus. Soalnya pada saat itu kalau kita sekolah negeri harus pakai nama Indonesia, tidak boleh yang Inggris. Dan saya juga pralansia. Umur saya 58 tahun. Puji Tuhan ya. Berkat Tuhan kita bertemu dan banyak yang kenal saya kok di sini ya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Rumah saya Talaut nomor 8. Monggo. Talaut nomor 8. Itu GKI itu Mapel. Siapa namanya? Ya, itu kebetulan satu jemaat sama saya. Pak Alex, GKI itu Mapel. Cuma saya mungkin sering tidak di GKI itu Mapel ya Pak ya. Saya keliling anak-anak jalanan. Saya keliling ya pelayanan, Tuhan memberkati ya. Ya, tidak ada satu yang kebetulan. Saya rindu nanti Ibu Usmiati bisa Ibu Usmiati bisa terus mengikuti ibadah di sini. Terutama tadi saya juga dengar pernah sekolah teologi, kiranya bisa berbagi, sharing-sharing dan nanti bisa saling menguatkan. Ya, nanti bisa dibagi WA-nya ya, nanti bisa saya masukkan grup. Jadi saya ingin menjelaskan tentang komunitas saya. Jadi di tempat ini namanya JIG Yestokam. Jadi JIG-nya itu Jesus is good. Yestokamnya Yesus tolong kami. Ya. Nah, apa ini? Ini ada yang ngomong PD, ada yang ngomong gereja, ya kan? Nah, saya mau menjelaskan. Tetap di tempat ini adalah rumah doa. Ya, mau bilang persekutuan boleh. Ya, tapi di sini tidak ada rencana untuk membentuk suatu gereja. Malah bukan untuk suatu kebanggaan diri, bukan. Malah saya di tempat ini dipakai menjadi klasis di sinode saya CMC, yaitu Christian Ministry Church yang adanya di Ngawi. Sinode ini besar di Jakarta dan tempat kampung ini, tempat yang di dalam ini sudah ditunjuk jadi klasis untuk mewakili Kota Malang. Jadi untuk menjelaskan tentang klasis, sedikit aja bahwa klasis bisa membuat gereja. Jadi katakanlah Pak Gunawan moro-moro, Pak Wijaya rumahku mau tak buat gereja, aku bisa secara resmi. Nah, kita sudah melakukan pemberkatan ya, pemberkatan nikah ya. Saya sendiri kepingin membuktikan, wah osok sih sinodeku ini luar biasa. Nah, saya selalu ingin membuktikan dan ternyata saya benar-benar mau membuktikan, bukan hanya kita memberkati, setelah memberkati keluar surat selesai. Saya urus sampai keluar surat resmi dari pemerintah. Dan ternyata sinode CMC memang ada. Dan buktinya sudah keluar berupa akte resmi, akte nikah resmi dari pemerintah. Nah, ini luar biasanya. Jadi lebih baik kita nggak menonjolkan diri, lebih baik kita nggak terlalu wetok wah, tapi benar-benar kita ini melakukan yang terbaik. Nah, itu untuk pernikahan, untuk baptis, untuk pemberkatan lain-lainnya siap di tempat ini. Dan saya menjamin bahwa pasti keluar surat resminya. Makanya saya rindu buat mereka atau bahkan lansia yang mungkin belum baptis. Ayo cepat-cepat kita baptis. Percuma kalau kita bisa mengikuti ibadah sana sini tapi belum dibaptis. Nah, ini kan percuma gitu ya. Ya, kembali lagi terima kasih buat Ibu Usmiati. Ya, betul ya, Usmiati. Rusmiati ya. Kiranya bisa ngikuti ibadah di sini setiap Rabu. Nanti bisa ngikuti kegiatan-kegiatannya. Kita tidak terlalu banyak kegiatan karena kita semua podo pralansia, cuma saya aja yang prai kena meneng nome ya.
saya masih 50 tapi nanti ya pasti menyusul. Ya saya rindu nanti kita muncul jadi satu teladan-teladan yang luar biasa. Terutama saya selalu berjanji pada diri saya supaya firman yang disampaikan ini selalu diberitakan pada orang yang bergantian. Bahkan saya rindu ada wajah-wajah baru. Nanti mungkin di bulan Oktober, November nanti ada wajah-wajah baru ya. Kita pernah kedatangan pendeta John Lerman yang cuma hanya sebentar aja, nanti dia bisa ngisi full. Terus nanti ada pendeta David Chandra nanti datang juga, nanti ada pendeta lain-lainnya. Saya rindu selalu ada wajah baru. Kerinduan saya juga firman yang diterima ini selalu baru buat jemaat. Oke, pengumumannya sudah jelas ya tadi. Jangan lupa nanti Selasa, saya bukan mengharuskan, tapi biar kita ini kelihatan bergandengan, kita menjadi satu keluarga di JIGS Tokam. Jadi kalau yang di luaran sana bukan menghakimi, bukan keluarganya kita. Ya, ini tadi tujuannya untuk apa sih? Ya itu tadi sesuai firman. Kalau masih yang ada melakukan perbuatan-perbuatan jahat nggak berkenan, kalau kita sudah jadi satu keluarga, berarti yang sana bukan, ya, gitu ya. Nah, tapi bukan mau menghakimi. Nanti kita semua akan jadi teladan. Untuk apa ditiru mereka? Ya mereka tidak ada perubahan. Ya seperti itu ya. Saya rindu kedatangannya. Oke, saya undang bagi berdiri untuk kita akhiri ibadah sore hari ini. Saya bisa ngomong hari ini ada yang spesial. Ya, hari ini yang ulang tahun Ciwelun sama Bu Endang ya. Ada yang lagi lainnya? Ada yang lainnya? Bu Ripka, bulan lalu. Ya, nggak apa-apa. Bu Ripka bulan. Oke. Kita harus tetap saling mendoakan. Ya. Kiranya kita berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya puji Tuhan, firman hari ini kiranya menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang, untuk mengingatkan kita semua untuk terus melakukan perbuatan yang positif, untuk terus melakukan perbuatan yang baik, untuk meresponi dari tindakan sesama kita yang negatif, yaitu terus makan firman tiap hari, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, jangan menghakimi, jangan iri hati dan berbuat jahat. Kiranya firman ini bawa pulang menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam
lagi Tuhan, terima kasih buat lawatanmu, buat penyertaanmu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang terindah Tuhan, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan, saya juga hari ini Tuhan terkhusus berdoa buat yang ulang tahun Tuhan, Ibu Sri Endang, Ibu Welun, juga Ibu Rika Tuhan. Kiranya Tuhan segala yang terbaik akan turun atas orang-orang ini Tuhan, hamba-Mu, anak-Mu ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan panjang umur, selalu sehat dan selalu diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Dan terus akan Kau berikan yang terbaik buat mereka. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan Bu Sunati untuk doa perjamuan kasih. Saatnya kami akan berdoa untuk jasmani ya Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati untuk memberkati yang memberi